Selamat pagi para pemirsa, kembali dengan saya Renat Christian di depan Gedung Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Kali ini kita menyaksikan adanya kerusuhan akibat demo mahasiswa karena RUU TNI. Dikabarkan bahwa para mahasiswa berdemo sejak tadi, kira-kira jam 9 pagi. Kita akan melakukan penyidikan terhadap massa dan menggali informasi mereka. Tolak RUU TNI! Jangan ulang Orde Baru! Pemerintah sialan! Pemerintah anjing, masa asal lebak palu doang, mapannya makin rakyat. Jangan pernah percaya sama polisi, Komsar bastard! Benar! Boy, kalian mahasiswa nggak usah nyebar hoax ya? Apaan sih? Orang besar aja nggak boleh tak bungkam harusnya. Nah. Woi rakyat Indonesia, lihat no, pajak lu dipakai buat bayar siksa orang. Sama doang polisi, tapi tugasnya bukan melindungi rakyat. Ingat ya adik-adik, belajar minta supaya gak jadi polisi gedenya. Ya, jadi polisi orang dalam. Kan saya cuma nurutin atasan saya. Oh iya juga ya, atasan Anda yang rasis itu ya. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Ah itu mah bukan Bahlil. Atasannya Bunda Teddy kali ya yang jomok itu. Nah itu kalau semua salah. Nah katanya kalau cowok bakal dibawa ke barak ya sama TNI. Kok Bunda Teddy nggak dibawa ke barak nih? Mungkin beliau masih ada di dalam kloset. Bro, the closet is as clear as glass. Bunda Teddy bilang, aduh gantengnya. Najib, sudah dapat cepat tidak? Udah nggak usah dilanjutin. Lanjutin demonya. Ini mahasiswa yang demo kalau masyarakat tidak peduli dengan masalah ini. Kata gratis berkorupsi ini mah. Makanya enak aja, MBG didahuluin, kesehatan sama pendidikan ditinggalkan. Lihat tuh, banyak anak yang keracunan, ada sekitar 400-an atau lebih anak yang keracunan gara-gara mengkonsumsi MBG. Dapur MBG rugi juta-juta dan lu malah ngutang bang. Yang nanggung siapa terusan? Bukan pemerintah pastinya, tapi pegawainya. Hanya efisiensi, kok bayar bahasa pakai duit rakyat. Pemerintah takut banget sih sama nyewa buzzer. Jadi makin terbukti dong kalau pemerintah pakai buzzer bayarnya buat nutupin kesalahan. Apaan dibongkar bang? Karena demokrasi atau komunis? Katanya sih demokrasi, tapi cari kerja pun sulit. Suara pun sulit. Karena sulit ini. Bener, cuacanya cerah banget ya. Iya, tapi tidak secara masa depan Indonesia. Ucap pemerintah yang pernah melihat Indonesia keadaannya seperti apa? Ih, pemerintah kok nggak mantau keadaan negaranya sih? Kan mereka sibuk foya-foya pakai duit rakyat. Nama WA-nya aja orang-orang bahagia. Oh iya. Ih, beliau-beliau ini sekolah nggak sih? 10 tambah 2 berapa sih, Kak? 12, masa gitu aja nggak tahu? Salah, jawabannya 13. 2 tambah 10. Hah? 13. Paling ijazahnya bohongan. Oh iya, kok bisa ya sejago itu masukin ijazah kuliah? Entahlah, paling entah koneksi bro. Paling itu duit lah, orang dalam. Iya anjir, ada yang menyelidiki ijazahnya Mulyono malah diteror. Ih, takutnya. Represi lagi. Kenapa sih hal sekecil itu harus bohong? Dari masyarakat nih becir, udah gak bisa dipercaya lagi pemerintah. Emang kalian masih percaya sama pemerintah? Enggak lah, Sat. Kata mimpi lah, cek data dulu. Bayar dulu supaya bisa dipercaya. Ngapain nih cilok ikut-ikutan? Semua rakyat yang harus bayar, biar diladeni. Bang, Anda gak ajak sampai kami kan, bang, pegangan kami kan. Mau males? Oh jadi kalau ada HP gitu disadap gitu? Ya udah cil aja kan negara ini gak ada harapannya lagi. Gimana retretnya bang? Enak habisin dana 13 Loh itu kan kepala daerah, kan saya nggak ikutan. Nah bagus, mending gak usah ikut-ikutan. Mentang-mentang aparat polisi mau bisa masuk kampus enaknya. Mahasiswa yang lagi belajar aja langsung lihat aparat, please. Ya maaf, bukan salahku.
Mentang-mentang jabatannya tinggi bisa nganui konstitusi seenaknya. Anu apaan? Mengobrak-abrik konstitusi maksudnya. Teori konflik dan konsensus mention. Ingat ya hati-hati, kalau bisa cari kerja sendiri. Jangan minta bapak buat jaring kerja buat kalian. Ingat, jalur orang dalam dan jalur keluarga adalah praktek nepotisme. Ini negara milik bersama, bukan milik keluarga. Karena konsensus berasal dari kata kesepakatan. Makanya itu harusnya hukum itu disahkan oleh suara rakyat. Bukan kesepakatan tikus yang asal ketok palu. Dan yap, kita sekarang akan melakukan pemetaan dari konflik ini. Nah, menurut Anda pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam konflik ini? Nah, soal itu hati-hati di doksi. Tentu saja yang terlibat adalah mahasiswa yang masih sadar dengan kondisi negara ini dan aparat atau polisi yang suka asal-asalan menghakimi dan memukul atau bahkan menembak mahasiswa. Nah, jadi kalau misalnya semisal polisi melakukan pembunuhan, jika ada itu kita laporkan ke siapa? Nah, good question. Siapa yang tahu? Nah, semoga siaran ini tidak bungkam ya, Bang. Aman, saya dalam lingkupan Pedro TV. Oh, yang Pedro Night Live itu kan? Yes, sir. Iya, kalau harga cabai mahal, jangan makan yang pedes. Saran yang sangat menarik ya. Jadi nanti kalau harga rumah mahal, jangan beli rumah. Kalau sekolah mahal, ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes, jangan didengerin. Kalau obat mahal, jangan sakit, mati aja langsung. Nah, menurut Anda, apa akan dari permasalahan ini? Wah, itu kalau nyebutin bisa kayak nyebutin 10 dokter sesuatu. Maksud saya, itu kalau sebutin bisa makan waktu seharian, Bang. Nah, sebenarnya banyak masalah konflik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Mulai dari peringatan darurat yang warna biru, warna merah, sampai warna hitam kayak gosong jadi. Nah, jadi mahasiswa ini awalnya cuma demo, mereka demo dengan damai, tapi para aparat itu malah keluar-keluar. Nah, mereka malah manipulasi ruang untuk bersuara bagi para mahasiswa dan rakyat. Nah, di tempat lain atau daerah lain ada mahasiswa yang cacat gara-gara dilempar batu oleh aparat. Nah, sedangkan di Surabaya hanya disemprot dengan gas air mata. Cuman gas air mata ya. Yoi, Menurut Anda, siapa saja pemimpin dari pihak yang bertikai? We walk the talk, not only talk the talk. maaf lagi Kumadiani. We walk the talk, not only talk the talk. Nah, kalau dari pihak mahasiswa biasanya ada kelompok tersendiri dari kampus untuk berangkat demo. Ada juga komunitas khusus yang menyuarakan pendapat untuk keadilan. Biasanya ada juga yang melingkupi untuk pelindungan mahasiswa yang demo. Nah, kalau dari pihak aparat biasanya ada atasannya langsung atau Kapolri. Ya, tapi saya rasa tidak ada perintah untuk menganiaya demonstran dari atasannya ini. Menurut Anda, apakah ini berlebihan untuk mengirimkan aparat untuk membuka-buka para mahasiswa? Ingat, pemerintah tidak ingin rakyatnya pintar biar apa? Biarin. Biar gak manipulasi, ya kan Pak Polisi? Oleh karena itu, mari kita tingkatkan pengetahuan dan berpikir kritis. Hindarilah konflik sebisa mungkin, terutama dengan pemerintah. Dan jangan lupa dinginkan kepala dahulu agar kita tidak berargumen tanpa bobot. Itu saja dari kami, kiranya kita semua dihindarkan dari tikus-tikus berdasi. Sekian dan terima kasih. Tidak Jokowi!